Jangan remehkan lemak tubuh. Pelatih fisik Persebaya Shin Sang-gyu peringatkan pemain jelang musim baru. Pelatih fisik Persebaya Surabaya Shin Sang-gyu mengingatkan seluruh pemain agar tidak menyepelekan kadar lemak dalam tubuh. Body fat adalah salah satu faktor krusial yang sangat memengaruhi performa pemain di atas lapangan. Pria asal Korea Selatan itu menegaskan pentingnya pengukuran fisik secara detail dan berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kebugaran pemain berada di level tertinggi menjelang bergulirnya Liga 1 Indonesia 2025-2026. Sebagai pemain profesional, kita harus mengukur sejauh mana tingkat kebugaran seluruh pemain dengan detail, ujar Sang-gyu. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia era Shin Tae-yong itu kini mengusung pendekatan ilmiah dalam latihan Persebaya Surabaya. Salah satu aspek penting yang terus dipantau adalah massa otot dan kadar lemak tubuh setiap pemain. Dia menegaskan, kedua hal itu akan menjadi tolok ukur utama dalam menyusun program latihan yang efektif. Tidak hanya massa otot dan body fat, kami juga harus mengukur keseimbangan cairan tubuh pemain. Hal ini kita ukur setiap 2 pekan sekali untuk memastikan pemain dalam kondisi ideal saat liga dimulai nanti, jelas Shin Sang-gyu. Shin Sang-gyu meminta manajemen klub untuk melengkapi fasilitas medis sejak jauh-jauh hari. Alat-alat pengukur sudah tersedia dan langsung digunakan sejak latihan perdana dimulai pada 23 Juni. Menurut dia, pengukuran massa otot dan body fat tidak bisa dilakukan sekali. Seluruh aspek kebugaran, termasuk keseimbangan cairan tubuh, dipantau setiap 2 pekan secara berkala. Langkah ini bertujuan agar para pemain benar-benar siap dalam kondisi terbaik saat kompetisi resmi dimulai. Sang-gyu tidak ingin ada celah sedikit pun dalam persiapan fisik anak asuhnya. Milos Rajkovic berjanji, akhiri dahaga juara 20 tahun. Bonek, ini waktunya. Persebaya Surabaya menyambut musim baru Liga 1 Indonesia 2025-2026 dengan semangat membara lewat kehadiran gelandang asing anyar Milos Rajkovic. Pemain asal Montenegro itu langsung menebar janji manis, membawa Green Force meraih gelar juara setelah penantian panjang selama 20 tahun. Rajkovic resmi diperkenalkan oleh manajemen Persebaya Surabaya dan langsung ikut sesi latihan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Ia tampil penuh semangat dan cepat menyatu dengan suasana tim yang kini diarsiteki pelatih Eduardo Perez. Tak butuh waktu lama, Milos langsung menyatakan ambisi besarnya di hadapan publik. Ia menyebut dirinya datang ke Surabaya dengan satu misi utama, membawa Persebaya Surabaya menjadi kampiun Liga 1. Target saya jelas, ingin membawa tim ini ke puncak klasemen, tegas Milos dalam wawancara di kanal YouTube resmi klub. Kalimat itu langsung menggugah semangat para pendukung setia Persebaya Surabaya, bonek. Milos juga mengaku terkesan dengan sambutan hangat yang diterimanya dari para pemain dan official tim. Ia merasa atmosfer latihan bersama Green Force sangat positif dan menyenangkan. Adaptasi awalnya juga berjalan mulus berkat kehadiran 2 pemain asal kawasan Balkan lainnya, Dime Dimov dan Dejan Tumbas. Bahasa dan budaya yang sama menjadi jembatan awal untuk menjalin kekompakan dalam skuad. Namun Rajkovic menegaskan dirinya adalah sosok terbuka yang mudah bergaul dengan siapa saja. Ia bersyukur rekan setim lainnya turut bersikap ramah dan membantu proses penyesuaian diri. Semua pemain sangat baik, itu membuat saya cepat merasa nyaman di sini, ucap mantan gelandang Sarawak FA itu. Ia juga menyampaikan keyakinannya Persebaya Surabaya adalah klub besar yang pantas kembali meraih kejayaan. Tradisi dan sejarah panjang klub menjadi dorongan tersendiri baginya untuk ikut menorehkan prestasi. Welcome.
Striker grade A, label timnas jebolan PSV Eindhoven. Hampir 100% ke Persebaya. Sosok dengan level grade A berlabel timnas semakin dekat dengan kandang Persebaya Surabaya. Sosok bomber grade A yang dimaksud adalah Jurgen Locadia, penyerang timnas Curaçao. Jurgen Locadia dikaitkan dengan Persebaya Surabaya menyusul rumor kabar Flavio Silva bakal dilepas Persebaya Surabaya. Kabar terkini menyebutkan bahwa Persebaya Surabaya tengah bernegosiasi dengan Jurgen Locadia. Tidak mau kalah dengan Persib Bandung, Persebaya sedang bernegosiasi dengan pemain timnas Curaçao yakni Jurgen Locadia untuk di bursa transfer awal musim panas ini. Tulis akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya, A Owner Wakanda. Bahkan negosiasi antara Jurgen Locadia dan Persebaya Surabaya tampaknya bakal berjalan mulus. Dilansir dari laman transfermarkt.com, Rabu 25 Juni 2026, presentase Jurgen Locadia hampir menyentuh angka 100%, lebih tepatnya adalah 88%. Kehadiran Jurgen Locadia akan membuat lini Persebaya Surabaya menjadi tajam dan mematikan. Mengingat Jurgen Locadia adalah penyerang asing yang kualitasnya tak bisa dipandang sebelah mata dan kenyang pengalaman di benua biru. Penyerang berusia 31 tahun tersebut pernah bermain untuk klub Bundesliga, TSG Hoffenheim dan VfL Bochum, kemudian tim dari Premier League, yakni Brighton. Sementara itu, Jurgen Locadia membukukan 4 laga bagi timnas Curaçao di semua kompetisi dengan koleksi 1 gol. Penampilannya bersama klub kasta ketiga Liga Spanyol, CF Intercity, cukup baik, di mana ia mengemas 10 gol dan 1 assist dari 24 pertandingan bagi CF Intercity di musim 2024-2025. Peluang Persebaya Surabaya untuk mendatangkan Jurgen Locadia cukup terbuka di musim 2025-2026. Kontrak Jurgen Locadia di CF Intercity berakhir pada 30 Juni 2025. Itu berarti kontraknya segera berakhir di CF Intercity, sehingga Jurgen Locadia bisa digaet secara bebas transfer di awal musim 2025-2026. Persebaya Surabaya harus gerak cepat sebelum Jurgen Locadia mendapat perpanjangan kontrak di CF Intercity atau digoda tim lain. Di lain sisi, kehadiran Jurgen Locadia akan membuat posisi Flavio Silva terancam. Terungkap, Eduardo Perez Moran bocorkan pemain baru Persebaya, Jurgen Leonardo Locadia akan datang dalam kondisi fit,